Hai anak-anak, apa kabar? Tentu tetap dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Kita bertemu lagi pada pembelajaran kali ini. Kalian sudah menyelesaikan pembelajaran tema 1, subtema 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada tema 1, subtema 2, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Apa saja ya yang akan kita pelajari pada tema 1 subtema 2 ini? Marilah kita lanjutkan pembelajarannya. Tema 1, subtema 2. Mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, SBDP. Manusia termasuk makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri sebagai makhluk hidup, seperti manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran tubuh manusia, seperti tinggi dan berat badan manusia. Sebagai contoh, saat berumur 8 bulan, tubuh seorang anak masih kecil. Tingginya 70 cm dan beratnya 7 kg. Setelah berumur 3 tahun, tubuh anak tersebut bertambah menjadi 93 cm dan beratnya 14 kg. Saat berumur 8 tahun, tinggi anak tersebut semakin bertambah menjadi 124 cm dan berat badannya menjadi 24 kg. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan manusia. Sebagai contoh, saat bayi, seseorang hanya bisa merangkak. Saat berumur 3 tahun, sudah bisa berjalan dan berlari. Saat bayi, seseorang hanya bisa menangis. Saat berumur 3 tahun, sudah bisa berbicara. Pertumbuhan dan perkembangan manusia dipengaruhi beberapa faktor. Di antaranya, 1. Makanan. Makanan yang baik bagi pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah makanan bergizi seimbang. Makanan bergizi seimbang mengandung zat gizi berupa karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Kandungan zat gizi tersebut terdapat pada makanan pokok, sayur, lauk pauk, dan buah-buahan. Selain itu, makanan bergizi seimbang sebaiknya dilengkapi dengan cairan seperti air putih. Kedua, olahraga. Olahraga bermanfaat untuk melatih kekuatan otot tubuh. Olahraga juga dapat membuat tubuh tidak mudah terserang penyakit. Ada berbagai macam olahraga yang dapat dilakukan, seperti lari dan senam. Olahraga sebaiknya dilakukan secara teratur. 3. Istirahat. Manusia membutuhkan istirahat setelah melakukan berbagai kegiatan, seperti belajar dan bekerja. Istirahat dapat dilakukan dengan cara tidur dan bersantai. Tidur merupakan bentuk istirahat yang paling baik. Istirahat
membuat tubuh kembali segar dan bersemangat untuk melakukan kegiatan kembali. Pernahkah kalian melakukan gerak dalam tari? Gerak merupakan unsur utama dalam tari. Berdasarkan tenaganya, gerak tari dibedakan menjadi dua, yaitu gerak tari kuat dan gerak tari lemah. Gerak tari kuat adalah gerak tari yang memerlukan banyak tenaga. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar A, gerak dilakukan dengan kaki menapak sambil merentangkan tangan. Kemudian, telapak tangan dipertemukan di atas kepala dengan posisi kaki berjinjit. Pada gambar B, gerak dilakukan dengan kaki menapak sambil merentangkan tangan. Kemudian, kedua kaki jinjit dan kaki kiri melangkah ke kiri sambil mempertemukan kedua telapak tangan di sebelah kiri. Kedua gerak tari tersebut memerlukan banyak tenaga. Jadi, kedua gerak tari tersebut termasuk gerak tari kuat. Berikut beberapa contoh gerak tari kuat. Menekuk kedua lutut lalu berjinjit. Kedua tangan ke depan, lalu ke atas bertepuk tangan. Berlari kecil sambil tepuk tangan. Kedua kaki berjinjit, lalu menapak. Kedua tangan ke atas, lalu diletakkan di pinggang. Melompat di tempat dengan berbalik kanan. Lalu melompat kembali dengan berbalik kanan menghadap depan. Gerak tari lemah adalah gerak tari yang memerlukan sedikit tenaga. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar A, gerak dilakukan dengan kaki menapak sambil merentangkan tangan. Kemudian, kedua telapak tangan dipertemukan di depan dan bertepuk. Pada gambar B, gerak dilakukan dengan berjalan ke depan sambil bertepuk tangan. Kedua gerak tari tersebut memerlukan sedikit tenaga. Jadi, kedua gerak tari tersebut termasuk gerak tari lemah. Berikut beberapa contoh gerak tari lemah. Kedua kaki menapak. Kedua tangan ke samping lalu ke depan. Kedua kaki menapak. Badan bergerak ke kanan dan ke kiri sambil memutar pergelangan tangan. Kedua kaki menapak. Badan membungkuk lalu tegap. Kedua tangan di pinggang lalu lurus ke depan. Penjumlahan bilangan ribuan. Langkah-langkah melakukan penjumlahan dua bilangan ribuan sebagai berikut. Pertama, jumlahkan satuan dengan satuan. Kedua, jumlahkan puluhan dengan puluhan. Ketiga, jumlahkan ratusan dengan ratusan. Keempat, jumlahkan ribuan dengan ribuan. Dalam penjumlahan, harus dimulai dari menjumlahkan satuan dengan satuan terlebih dahulu. Ada beberapa cara penjumlahan bilangan. Perhatikan contoh berikut. Cara bersusun panjang. Contoh nomor 1, 1600 ditambah 1450. Dalam cara bersusun panjang, bilangan
diuraikan terlebih dahulu berdasarkan nilainya. 1600 sama dengan 1000 ditambah 600 ditambah 0 ditambah 0. 1450 sama dengan 1000 ditambah 400 ditambah 50 ditambah 0. Sebelum menjumlahkan, pastikan terlebih dahulu setiap bilangan sesuai dengan nilai tempatnya. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Setelah itu baru kita jumlahkan. Ingat, harus dimulai dari satuan. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 50 sama dengan 50. 600 ditambah 400 sama dengan 1000. 1000 ditambah 1000 sama dengan 2000. 2000 ditambah 1000 ditambah 50 ditambah 0. Di sini ada dua bilangan yang nilainya ribuan. Harus dijumlahkan dulu. 2000 ditambah 1000 sama dengan 3000 ditambah 50 sama dengan 3050. Jadi hasilnya adalah 3050. Contoh kedua, 2560 ditambah 1455. Diuraikan dulu bilangan tersebut. 2560 sama dengan 2000 ditambah 500 ditambah 60 ditambah 0. 1455 sama dengan 1000 ditambah 400 ditambah 50 ditambah 5. Pastikan semua bilangan sesuai dengan nilai tempatnya. Sekarang kita jumlahkan dari satuan terlebih dahulu. 0 ditambah 5 sama dengan 5. 60 ditambah 50 sama dengan 110. 500 ditambah 400 sama dengan 900. 2000 ditambah 1000 sama dengan 3000. Di sini kita lihat ada bilangan 110. Bilangan tersebut terdiri dari ratusan dan puluhan. Jadi itu harus diuraikan lagi. 3000 ditambah 900 ditambah 100 ditambah 10 ditambah 5. Di sini kita bisa melihat ada dua bilangan yang nilainya ratusan, yaitu 900 dan 100. Itu harus diuraikan lagi, terus dijumlahkan ya. 3000 ditambah 900 ditambah 100 adalah 1000 ditambah 10 ditambah 5. Sekarang kita lihat ada dua bilangan yang nilainya ribuan. Itu harus dijumlahkan terlebih dahulu. 3000 ditambah 1000 itu adalah 4000 ditambah 10
ditambah 5 sama dengan 4015. Jadi hasilnya adalah 4015. Cara berikutnya adalah cara bersusun pendek. Contoh, 1600 ditambah 1450. 1600 1450 lalu dijumlahkan. Pastikan nilai tempatnya sesuai, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Setelah itu baru kita jumlahkan. Ingat, menjumlahkannya mulai dari satuan terlebih dahulu. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 5 sama dengan 5. 6 ditambah 4 sama dengan 10. Karena menghasilkan dua bilangan, jadi yang ditulis adalah angka yang terakhir, yaitu 0. Lalu angka satunya disimpan pada penjumlahan berikutnya, yaitu penjumlahan ribuan. 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi hasil dari 1600 ditambah 1450 adalah 3050. Contoh berikutnya, nomor 2. 2560 ditambah 1455. 2560 1455 dijumlahkan. Ingat, nilai tempatnya harus sesuai. Lalu dijumlahkan mulai dari satuan. 0 ditambah 5 sama dengan 5. 6 ditambah 5 sama dengan 11. Tulis 1. Simpan 1 pada penjumlahan berikutnya, yaitu penjumlahan ratusan. 1 ditambah 5 ditambah 4 sama dengan 10. Tulis 0, simpan 1 pada penjumlahan berikutnya. 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 4. Jadi hasilnya adalah 4015. Sebagai tugas, kerjakanlah soal-soal berikut. Nomor 1. Selesaikan penjumlahan berikut dengan cara bersusun panjang. A. 3437 ditambah 3532. B. 2674 ditambah 4329. Nomor 2. Selesaikan penjumlahan berikut dengan cara bersusun pendek. A. 5489 ditambah 2377. B. 1823 ditambah 6552. Nomor 3. Selesaikan soal cerita berikut.
Gunakan salah satu cara bersusun yang kalian anggap mudah. Pak Doni adalah seorang peternak ayam. Pak Doni mengirim 2.375 butir telur ke toko A. Pak Doni juga mengirim 3.550 butir telur ke toko B. Berapa banyak telur yang dikirim Pak Doni ke toko A dan B seluruhnya? Silahkan kerjakan soal-soal tersebut pada buku tugas kalian. Ya, itu tadi anak-anak pembelajaran kita kali ini. Ada beberapa hal yang sudah kita pelajari kali ini. Di antaranya apa saja tadi? Ya, di antaranya kita sudah mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kita juga telah mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan manusia tersebut. Selain itu, kita juga telah mempelajari tentang gerak tari berdasarkan tenaganya. Ada dua tadi jenis gerak tari berdasarkan tenaganya ya. Ada gerak tari kuat dan juga gerak tari lemah. Kalian juga telah mempelajari tentang penjumlahan bilangan ribuan. Nah, ada yang menggunakan dengan cara bersusun panjang dan juga cara bersusun pendek. Pada pembelajaran tadi juga sudah ada tugas untuk mengukur pemahaman kalian tentang materi penjumlahan bilangan ribuan. Ingat, tugas itu harus dikerjakan ya di buku tugas kalian. Jangan sampai lupa. Nah, itu tadi anak-anak pembelajaran kita kali ini. Ingat, kalian harus tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Ingat juga, kalian harus tetap menjaga kesehatan. Baiklah anak-anak, cukup sampai di sini dulu ya pembelajaran kita. Kita sambung lagi pada pembelajaran berikutnya. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Bye-bye.